lagi di Manhwa Kopi. Sebelum mulai alangkah baik ya pencet tombol like, subscribe, dan share ke semua grup kalian. Dan jangan lupa komentar kalian bermanfaat untuk Mimin biar makin semangat. Tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Beberapa jam kemudian akhirnya Baewu sampai di rumah Muhir. Muhir berkata, "Ayah, ibu, aku sudah kembali." Ibu Muhir berkata, "Bukankah kamu ingin pergi kencan buta? Kamu tidak menepati janji bertemu dengan pria lagi? Yir kamu." Muhir berkata, "Ibu ini kekasihku namanya Baewu." Baewu berkata, "Bibi, apa kabar?" Baewu bergumam, "Siang." Sesaat berhati lembut, dan belum memutuskan sudah ditarik kemari. Kali ini bagaimana? Apa benar menemaninya berakting? Menerima sebuah masalah yang sulit, apa ini termasuk pahlawan menolong wanita cantik? Ibu Muhir berkata, "Yir, kamu punya kekasih? Kamu tidak bilang dari awal." Tiba-tiba ada yang berkata, "Apa benarkah?" Baewu bergumam, "Gerakan ini, kenapa rasanya ingin membawa pisau kemari?" Tiba-tiba bapaknya berkata, "Halo kamu bocah kecil terlihat cukup bersemangat ya." Muhir langsung menjelaskan cara mereka dipertemukan. "Ibu ayah sebenarnya kami pernah berpacaran saat SMA, karena studi makanya berpisah. Tidak menduga kencan buta kali ini kembali bertemu lagi." Ibu Muhir berkata, "Ternyata begitu, makanya aku bilang kenapa nilaimu menurun saat SMA kelas 3. Bapaknya Muhir berkata sambil menarik Baewu, "Hais, untuk apa bicarakan semua ini, cepat masuk. Istriku malam ini buatkan makanan enak andalanmu." Baewu bergumam, "Ini juga terlalu ramah kan? Kalau bukan aku tahu lebih awal, aku sudah menganggapnya ini jebakan wanita cantik. Kalian berdua duduk lebih dulu, aku dan ibunya pergi memotong buah. Untuk kalian." Baewu bertanya, "Kamu anak kandung kan?" 100% anak kandung." Tiba-tiba ada ibunya memanggil, "JR." Bapaknya berkata, "Aduh, istriku, apa yang kamu lakukan? Maaf sudah mengganggu kalian, silahkan lanjutkan." "Lanjutkan." "Istriku, malam ini kuku sup paling bernutrisi." Muhir berkata, "Itu ayah dan ibuku pertama sekali melihat aku bawa pulang kekasih. Mungkin sedikit bersemangat." Baewu bergumam, "Ada apa ini? Kunjungan pertama, orang tua pihak wanita, begitu antusias dan inisiatif." Ayah dan ibunya Muhir masih enggak percaya kalau dia berdua pacaran dan menguping. "Kenapa tidak ada gerakan? Aku jelas-jelas sudah memberi isyarat pada bocah itu. Kenapa kesempatan baik ada di depan mata? Apa kamu tidak takut niat mesum bocah itu muncul dan benar-benar melakukannya? Pelan sedikit. Tidak mengeluarkan sedikit bayaran, maka tidak bisa mencapai tujuan. Tidak dicoba bagaimana tahu benar atau palsu? Kamu tenang saja, aku sudah mempersiapkannya sejak awal. Jika bocah itu benar-benar berani." Baewu bergumam, "Dengan tidak jelas dilibatkan, dalam situasi seperti ini, lebih baik bicarakan dengan jelas padanya lebih dulu." Baewu mendekati dan berkata, "Kita." Terus Muhir mundur-mundur ketakutan. Baewu berkata, "Maksudku kita duduk untuk bicarakan saja." Muhir berkata, "Maaf, aku mungkin masih memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan hubungan kita." Baewu berkata, "Aku yang ceroboh, jika kamu benar-benar merasa gugup, bagaimana kalau aku menjauh sedikit darimu?" "Apa dia beneran mundur?" Muhir berkata, "Terima kasih tapi tidak apa-apa. Aku bisa, aku akan berusaha beradaptasi. Memang wanita cantik 360 derajat tanpa kecacatan. Alangkah baiknya jika benar kekasihku. Jika sekarang aku menggandeng tangannya, peluang dia tidak menolak adalah 80%. Kalau begitu, bagaimana dengan memeluk? 76%. Sial, kalau berciuman? 59%. Baewu kaget dengan persentasenya. "Apakah aku sudah menyelamatkan galaksi?" Tidak, gadis ini hanya ingin mencari seseorang kekasih samaran untuk menipu ayah dan ibunya. "Aku adalah pria muda lajang yang sehat fisik dan mental juga mengerti tata kerama. Bagaimana mungkin melakukan hal seperti ini? Terlihat dalam hal yang rumit dengan orang lain, harus membuat gadis ini bisa menghadapi dirinya sendiri dengan jujur." Baewu di situ ingin salaman, tiba-tiba kesandung dengan kakinya sendiri dan jatuh di hadapan Muhir. Tiba-tiba bapaknya dan ibunya masuk dan berkata, "Yir, kenapa? Kamu tidak apa-apa kan?" Baewu pun panik melihat bapaknya bawa pisau dapur. "Ayah, apa yang kamu lakukan?" Ibunya berkata, "Bagus, kalau tidak ada apa-apa, tindakan ayahmu jadi mengejutkan orang." Baewu bergumam, "Sialan, dia bawa pisau dapur? Situasi apa ini?"
Aku tidak melakukan apapun. Aku juga dengan tidak jelas ditarik ke dalam. Kenapa dia membawa pisau dapur dan menerobos masuk? Baiwu berkata, tidak berubah pikiran. Apa dia sama sekali tidak percaya aku adalah kekasih Muyir? Ibunya berkata, kamu sudah gila. Hanya mencoba apakah samaran saja? Untuk apa kamu mengambil pisau dapur? Bapaknya berkata, bukankah aku takut? Walaupun bocah ini hanya samaran. Tapi ketika niat jahatnya muncul dan bertindak pada Yir, para sihir kita juga cantik. Baiwu bergumam. Ditarik kemari menjadi kekasih dengan tidak jelas. Masih hampir dihajar oleh orang tuanya. Pasti perkembangan plot ini, jika diceritakan tidak ada yang percaya. Muyir berkata, kamu tidak apa-apa kan? Baiwu bergumam. Tapi bagaimanapun ini adalah masalah keluarga orang lebih baik tidak berakting lagi, pergi lebih dulu saja. Baiwu berkata, itu, Muyir, menurutku masalah kita ini masih bisa didiskusikan lagi, hari ini sudah larut. Muyir berkata, kamu masih ingin menyesalinya? Baiwu berkata, apa menurutmu berakting bisa menutupinya dari orang tuamu? Benar, aku tidak ingin bekerja sama untuk berakting denganmu. Mereka berbuat seperti ini karena peduli padamu, tapi kamu hanya ingin memanfaatkan aku untuk berakting dan menipu mereka. Komunikasi terus terang dengan orang tuamu barulah cara menyelesaikan permasalahan. Muyir tersentak kaget. Aku, apa kamu bisa membantuku sebentar? Hanya kali ini, Baiwu pun ketawa di situ. Ibu dan bapaknya masih menguping. Ibu Muyir berkata, aduh, pasangan baru bisa bertengkar, semua salahmu mengatakan samaran semacamnya, dasar curigaan. Bapaknya berkata, kenapa sepertinya sedang bertengkar? Ibunya berkata, aduh, pasti pisau yang kamu bawa itu sudah mengejutkan Baiwu dan membuat mereka bertengkar. Tidak bisa, kita harus berpikirkan cara, anak muda begitu bertengkar pasti suka minta berpisah. Ibu dan bapaknya Muyir berlari untuk menenangkan Baiwu dan Muyir biar tidak bertengkar. Aku tidak bisa tetap tinggal di sini lagi. Begini bukan membantunya, melainkan mencelakainya. Aduh, Baiwu jangan pakai, tadi Bibi tidak sengaja membuat basah sepatumu saat membau sup. Apa? Yuk jangan lupa bantu subscribe di channel Mimin biar semakin semangat membuat videonya.